Baik, untuk sesi yang kedua, di sini saya akan menyampaikan untuk praktek mikrobiologi ya, dengan judul uji aktivitas antimikroba dengan metode difusi paper disk ya. Ini adalah praktek yang memang kita selenggarakan secara daring karena mengingat apa namanya kondisi yang belum memungkinkan untuk bisa kita lakukan praktik dengan perlengkapan yang ada di lab. Jadi ini nanti akan saya jelaskan secara teoritis singkatnya. Lalu akan saya berikan video. Jadi video ini nanti sebagai pengantar kalian untuk bisa membuat laporan ya. Jadi nanti semuanya itu berdasarkan apa yang ada di video. Nah, tentunya dalam hal ini yang melatar belakangi untuk dilakukannya praktik uji antimikroba ini, kita harus paham terlebih dahulu bahwasannya kita ingin mengembangkan suatu sumber yang itu dari bahan alam ya, yang sekiranya memiliki potensi, salah satunya sebagai antimikroba. Kita sudah belajar di mata kuliah farmakognosi ya, banyak sekali jenis bahan alam terutama tumbuhan yang memiliki metabolit sekunder ya, yang bagi mereka itu tidak terlalu penting untuk proses pertumbuhan, tapi ternyata itu memiliki aktivitas farmakologi yang tidak kaleng-kaleng ya. Artinya punya efek farmakologi yang bisa kita kembangkan. Salah satunya sebagai antimikroba. Nah, kenapa dikatakan antimikroba? Anti itu kan berarti tidak, ya, sesuatu yang menolak. Berarti apa? Di sini mikroba ditolak ada. Ya, jadi ditolak untuk bisa menginfeksi. Artinya yang akan menjadi penghalang untuk mikroba terutama yang patogen ya bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang akhirnya bisa menyebabkan proses infeksi. Makanya sebetulnya salah satu keuntungan kita banyak menggunakan asupan nutrisi dari bahan alam secara tidak langsung ya, itu kita bisa mengambil manfaat positifnya dari metabolit sekundernya ya, yang itu sebagian besar ditakuti oleh mikroba. Paling tidak ini sebagai penghalang apa ya, penghalang awal ya, penghalang awal untuk mikroba bisa masuk di dalam tubuh kita. Jadi penangkal awalnya ini ya harus diciptakan. Kalau nggak diciptakan susah, hanya mengandalkan sistem imun di dalam tubuh kita. Apalagi kalau sistem imun lagi drop ya, sulit untuk menjaga keseimbangannya. Makanya harus betul-betul ada upaya dari kita untuk bisa menciptakan itu semua agar tubuh kita bisa lebih lebih kebal lah bahasanya ya, dengan cara-cara yang alami atau kita sebut dengan back to nature. Nah, itu. Nah, makanya dalam praktik ini harapannya kalian bisa mendapatkan gambaran ya, bagaimana sih cara mengetahui aktivitas antimikroba dari suatu bahan alam yang itu nanti akan kita ujikan kepada salah satu atau beberapa jenis bakteri. Benar nggak dia itu menghambat pertumbuhannya? Jangan-jangan cuma sekedar katanya. Nah, makanya kita tidak boleh mengambil suatu informasi cuma sekedar katanya. Apalagi katanya ini tidak melalui riset atau penelitian ya, makanya kita kalau mengambil informasi itu harus jelas sumbernya dari mana, sudah ada penelitian atau belum, sudah dipublikasi atau belum gitu ya. Baik, kita yang pertama akan memahami dulu ya berkenaan dengan tujuan praktikum ya, karena tadi judulnya adalah uji aktivitas antimikroba ya, berarti tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas antimikroba suatu senyawa tumbuhan yang itu dari bahan alam ya, secara apa metodenya difusi paper disk. Kenapa menggunakan metode ini? Sebetulnya metode ini tuh metode yang sederhana ya, dan bukan satu-satunya. Karena yang lain ada beberapa yang bisa digunakan. Tapi pada kesempatan ini saya mencoba untuk mengenalkan kepada kalian ya salah satu metode yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah suatu bahan alam itu punya kemampuan sebagai antimikroba.
Bisa nggak dia menghambat pertumbuhan mikroba? Kalau nggak bisa berarti nggak ada dong aktivitasnya, kan begitu. Kalau ada berarti ada potensi untuk bisa kita gunakan atau kita kembangkan sebagai antimikroba alami, ya. Nah, di sini prinsip kerjanya dengan kita mengambil senyawa dari alam, dari tanaman, harapannya senyawa itu bisa memberikan pengaruh kepada pertumbuhan mikroba yang akhirnya akan terhambat. Makanya dengan terdifusinya senyawa antimikroba itu, yang kita pasti membutuhkan media, ya. Media yang kita buat, yang nantinya akan diberikan kultur dari bakteri, ya, ditumbuhkan di situ, nanti baru kita berikan senyawa ini. Kira-kira nanti bakterinya tetap hidup atau tiada, ya. Kalau tetap hidup berarti nggak mempan, ya. Artinya dia tidak ngaruh dengan senyawa itu. Tapi kalau sampai bakterinya itu hilang atau tidak melanjutkan pertumbuhan, berarti manjur, ya. Berarti senyawa tersebut itu memberikan pengaruh terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri. Prinsipnya sederhana kan? Hanya ingin tahu ada nggak pengaruh suatu senyawa terhadap pertumbuhan bakteri. Nah, kenapa bakteri ini nggak mau tumbuh? Ya karena itu apa ya, merusak bagi bakteri tersebut, ya, bisa merusak selnya, merusak dinding sel sehingga sel bakteri itu akan tidak akan berfungsi dengan baik, sehingga akan memberhentikan proses hidupnya. Nah, ini kan memberikan peluang yang sangat bagus sekali untuk kita bisa kembangkan, ya, terutama untuk jenis apa? Bakteri-bakteri yang sifatnya patogen, ya, yang memang harus di minimalisir proses pertumbuhannya atau malah bagusnya dihilangkan gitu ya bahasanya. Baik, ini tujuan dan praktikumnya apa prinsipnya. Nah, sekarang saya coba untuk menjelaskan metode difusi pepperdish itu apa. Difusi itu kan artinya ada proses penyerapan di sana. Jadi suatu metode yang menentukan aktivitas antibakteri yang nanti akan dilihat zona hambatnya di sekitar pepperdish atau kita sebut dengan kertas cakram, ya, di mana kertas cakram ini sudah kita berikan senyawa yang itu bisa dari ekstrak dari simplisia yang kita siapkan, yang kita klaim sebelumnya ada pengujian screening fitokimia, ya, yang sudah kalian lakukan kemarin, yang dinyatakan ada kandungan metabolis sekunder, ya, yang memang itu memiliki potensi sebagai antibakteri. Nah, itu ya. Jadi zona hambat ini nanti harapannya sih akan terbentuk lebar. Karena kalau sampai tidak terbentuk, ya berarti bakterinya aman-aman aja, tumbuh dia. Tapi kalau dia tidak terbentuk dengan adanya zona bening, berarti kan tidak ada pertumbuhan ya di area tersebut. Ya berarti sudah dipastikan matinya bakteri itu karena adanya eh, senyawa tumbuhan itu tadi. Ya, nah ini kalau bisa kita lihat di sini, ini sudah tahu ya, ini cawan petri yang berisi media, ya, media yang sudah dipadatkan lalu ditumbuhkan jenis bakteri tertentu, yang mungkin bakteri itu sifatnya patogen. Lalu diberikan yang berwarna putih ini adalah kertas cakram atau paper disc, ya, sudah ada simbolnya masing-masing. Biasanya ini simbol ini menunjukkan tanda berapa konsentrasi dari ekstrak atau bahan alam yang digunakan. Ya, apakah 10%, 20%, 30%, semakin banyak persennya berarti semakin banyak kadarnya, ya. Nah, kalau semisal dia terbentuk zonanya bening seperti ini kan ada beda nih. Nah, kalau dia warnanya putih seperti ini kan kebanyakan putih nih. Ini berarti bakteri ini yang tumbuh. Tapi kalau terbentuk zona bening seperti ini tidak ada pertumbuhan bakteri di dalamnya. Berarti bakterinya takut atau mati ya karena adanya bahan alam yang sudah diberikan pada paper dish-nya atau kertas cakramnya. Sehingga dia tidak akan tumbuh di area tersebut. Berarti dia berpotensi sebagai antibakteri. Baru nanti kita ukur berapa zona hambat yang terbentuk
Logikanya semakin lebar semakin bagus. Ya, artinya semakin besar potensinya sebagai antibakteri. Ya. Kalau nggak terbentuk zona hambat sama sekali gimana Bu? Ya berarti tidak ada kemampuan untuk menghambat. Ya, bisa jadi sekarang-sekarang ini tuh potensinya semakin menurun. Bukan salah dari tumbuhannya yang tidak punya metabolit sekunder, tapi bakterinya yang sudah canggih, tanda kutip kebal, ya. Artinya sudah banyak mengalami perubahan genetik yang kita sebut sebagai apa? Mutasi. Sekarang aja banyak jenis antibiotik yang diujikan, ya, potensi antibiotiknya itu sudah menurun, ya. Artinya dalam hal ini kemampuan bakteri untuk menghindar dari antibiotik itu sudah mulai meningkat, ya. Artinya mereka sudah mulai kebal. Nah, jangankan apa namanya tumbuhan, ya antibiotik aja sudah banyak bakteri yang kebal. Tapi kita tidak boleh menyerah ya, karena biasanya kalau bahan alam ini bukan untuk obat yang segera mematikan, tapi lebih ke treatment, ya pencegahan, ya. Jadi dalam kondisi sehat kita pun bisa mengkonsumsi obat herbal tersebut yang itu dari tanaman. Tujuannya apa? Ya untuk menjaga agar tidak ada upaya bakteri itu untuk masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Jadi mungkin sangat disayangkan kalau seandainya ada orang yang sudah fix menderita tapi baru memulai treatment dan nggak sembuh-sembuh, ya kan? Ya karena memang lawannya beda gitu ya. Karena dalam hal ini kita mencari potensi untuk treatment sebagai antibiotik alami, bukan sebagai penyembuh penyakit. Ya kalau sudah dinyatakan sakit, lawannya bukan bahan herbal lagi, tapi lebih ke medis. Ya, baik kalau mau menerapkan back to nature itu tidak menunggu sakit. Justru ketika kita masih sehat ini perbanyaklah mengkonsumsi sesuatu yang alami-alami. Biar apa? Biar sehat, tidak sakit. Itu yang konsepnya. Jadi nggak harus menunggu sakit dulu baru minum jamu. Ya, justru sehat itulah ketika kita masih sehat, itu kita menjaga imun kita dengan minum jamu. Jadi kalau sudah sakit terkapar ya tidak ada daya dan upaya dikasih jamu ternyata nggak sembuh-sembuh ya karena bukan seperti obat ya lebih ke treatment untuk pencegahan makanya perlu ditekankan dalam hal ini. Oke, itu ya untuk pengertian zona hambat. Berarti semakin lebar zona hambat yang terbentuk, berarti kemampuan antimikrobanya semakin besar. Artinya peluangnya juga akan semakin besar juga untuk bisa dikembangkan. Ya, oke. Selanjutnya,